Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di NH21 Channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Nasrullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana tata cara untuk memformat dokumen di WPS Office Document Writer. Pada saat kita ingin mengetik sebuah teks pada dokumen di WPS Office Document Writer, teks tersebut hanyalah sebuah deretan karakter dengan format yang masih default dan pastinya akan sangat kurang menarik untuk kita baca. Maka dari itu, kita dapat melakukan pemformatannya dengan memanfaatkan tombol-tombol atau tools-tools yang ada pada program WPS Office Document. Sebelum memformat teks, hal yang perlu kita perhatikan adalah pastikan bahwa teks yang akan kita pilih harus dapat diblok terlebih dahulu. Atau kita pilih dan tekan terlebih dahulu. Jika tidak, format tersebut hanya akan berlaku pada bagian teks di mana insertion point aktif pada saat itu. Menggunakan tombol-tombol font pada WPS Office Document Writer. Kita mengetahui ada beberapa tools yang bisa kita pergunakan di WPS Office Document Writer. Yang saya dapat jelaskan diantaranya adalah jenis huruf atau font. Kita bisa memilih jenis huruf atau font pada tools-tools yang ada di WPS Office Document Writer ini. Dengan cara memilih menu depan, lalu jenis huruf yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada ukuran huruf atau font size yang biasanya digunakan untuk mengubah suatu ukuran huruf yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu juga ada garis tengah pada huruf atau disebut dengan strike dengan tombol huruf S yang dicoret. Lalu kita juga bisa menggunakan underline yang berfungsi untuk memberikan efek garis bawah pada sebuah huruf atau suatu kalimat dengan tombol berinisial U. Setelah itu kita juga bisa membuat huruf atau kalimat menjadi miring atau disebut juga dengan italic dengan huruf I. Lalu kita juga dapat menebalkan huruf dengan perintah huruf B yang disebut juga dengan bold. Kita juga dapat mewarnai huruf dengan font color atau pewarnaan teks. Lalu kita juga bisa memilih menu sorotan yang berfungsi untuk memberikan efek warna latar pada suatu teks. Menggunakan tombol-tombol teks pada dokumen. Menggunakan tombol perataan teks ini berfungsi untuk meratakan teks agar kita mudah untuk membacanya atau agar enak dipandang. Fungsi dari tombol-tombol perataan teks ini sangat banyak. Di antaranya adalah line and paragraph, berfungsi untuk mengatur jarak spasi antar paragraf. Lalu juga ada elegant left, berfungsi untuk melakukan perataan teks berada di sebelah kiri. Ada juga elegant center yang berfungsi untuk perataan teks yang berada di sebelah tengah. Lalu ada juga elegant right yang berfungsi untuk perataan teks yang berada di sebelah kanan. Yang terakhir ada justify yang berfungsi untuk perataan teks rata kanan dan kiri. Untuk memformat
font serta perataan teks, kita bisa memilih menu alat, lalu menu depan, dan kita scroll ke bawah, dan akan muncul beberapa teks atau simbol-simbol untuk kita dapat memformatting teks tersebut. Baik, setelah kita bahas tentang beberapa fungsi tombol-tombol tersebut, kita akan mulai prakteknya. Baik, untuk memformat teks dengan menggunakan WPS Office, pertama adalah kita membuka aplikasi WPS Office-nya. Setelah itu, kita pilih dan tekan tombol yang berwarna orange yang ada gambar tambahnya. Lalu kita pilih dokumen atau icon yang hurufnya W atau writer berwarna biru. Lalu kita pilih kosong atau blank. Setelah kita berada pada area kerja WPS dokumen seperti ini, kebetulan saya sudah menyiapkan teks atau paragraf yang akan kita formatting. Saya mendapatkan teks ini sumbernya dari Wikipedia. Jadi untuk kita latihan, kita pergunakan ini saja ya, kita pergunakan ini saja untuk kita bisa latihan. Kita salin, lalu kita paste atau tempel di WPS dokumen kita seperti ini ya. Nah, jadi saya rencananya dengan teks atau paragraf ini saya ingin membuat bold untuk menebalkan huruf, lalu juga ada italic untuk dapat memalingkan huruf, lalu juga ada underline untuk memberikan garis bawah pada huruf, lalu ada font untuk mengganti jenis huruf, lalu ada ukuran atau size untuk mengganti huruf. Nah, itu contoh-contoh buat format dokumennya. Sedangkan untuk format perataan teksnya, saya akan menggunakan align left untuk rata sebelah kiri, align right untuk rata sebelah kanan, lalu align center untuk rata di pertengahan, lalu ada align justify atau rata kiri dan kanan ya. Nanti bahkan ada perataan seperti itu gitu. Nah, untuk langkah pertama saya ingin memberikan judul dulu karena ini merupakan sebuah paragraf, jadi saya ingin memberikan judul dulu. Kita enter ke bawah. Saya ingin memberikan judul memformat teks di WPS Office dokumen. Oke. Setelah itu, judulnya saya ingin kasih tools untuk menebalkannya. Kita blok ya. Jadi cara ngebloknya adalah kita tekan kalimatnya sampai muncul kata pilih. Lalu kita blok seperti ini. Oke. Setelah di blok, pilih alat atau office button. Nah, lalu kita pilih jenis huruf. Nah, ini ada Calibri ya. Saya ingin ganti dengan misalkan Noto atau Karois. Nah, Karois saja. Itu untuk penggunaan jenis huruf. Tapi saya juga ingin menebalkannya. Untuk tata cara menebalkannya adalah kita pilih huruf B atau bold. Nah, menjadi agak hitam ya. Dan ukurannya saya ingin ganti atau size-nya saya ingin ganti ke 16. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi judul sama paragrafnya sudah berbeda.
Judul lebih tebal, lebih besar hurufnya, dan lebih hitam. Oke. Terus selanjutnya adalah saya ingin memberikan italik atau huruf yang miring. Nah, caranya adalah kita pilih huruf atau kalimat yang akan dimiringkan, lalu kita tekan, misalkan saya ingin memberikan ingin memberikan italik ini pada kata lorem ipsum. Kita pilih. Lalu kita pilih alat atau office button. Lalu kita pilih huruf I yang artinya italik untuk memiringkan huruf. Oke, kita lihat. Nah, sudah miring ya hurufnya. Tuh lorem ipsumnya sudah miring dibandingkan dengan kalimat yang lain ya. Lalu saya juga ingin menggunakan tools underline atau memberikan efek garis bawah. Seperti tadi, kita pilih huruf atau kalimat yang akan kita eksekusi. Ya, misalkan ini saya blok, lalu saya tekan alat, pilih menu depan, lalu kita pilih huruf U yang ada garis bawahnya. Ini misalkan. Nah, sudah jadi kan? Tuh, ada garis bawahnya. Oke. Lalu saya juga ingin mengganti ukuran huruf pada paragraf ini. Caranya adalah kita pilih semua. Lalu kita pilih alat, terus kita pilih ukuran menjadi misalkan 12. Oke, sudah berubah ya. Tuh. Sudah berubah. Tadi ketekannya yang formatnya kita pilih lagi. Kita pilih ukurannya jadi 16. Oke. Nah, ini tadi untuk format dokumen dengan menggunakan bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memiringkan huruf, lalu ada underline untuk memberikan efek garis bawah, lalu kita juga menggunakan jenis font ya, jenis font. Lalu kita juga udah menggunakan ukuran huruf untuk mengganti ukuran hurufnya atau size-nya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan format paragraf atau perataan teks. Baik, sebelumnya saya ingin ngeblok paragraf ini. Kita buat menjadi 4 paragraf ya. Kita blok, lalu kita salin atau copy ya. Lalu kita berikan spasi, misalkan seperti ini. Lalu kita tempel. Kita bikin 4. Nah, biar kita tahu perbedaannya antara rata kiri, kanan, tengah, dan rata kiri, tengah, kiri, dan kanan. Nah, kita bikin 4 seperti ini. Ya. Yang atas saya ingin berada paragrafnya di sebelah kiri. Kita pilih, kita tekan, lalu kita pilih. Oke, seperti ini. Kalau sudah diblok, kita pilih alat lagi. Lalu kita pilih menu depan. Setelah itu kita pilih. Nah, ini ya, yang ini. Nih, ini sudah di kiri. Nah, oke. Lalu paragraf yang kedua, saya ingin berada di perataan kanan. Kita seperti biasa tekan, terus blok kalimatnya. Lalu kita pilih alat. Kita scroll ke bawah menu depan, kita pilih yang ini. Nah, sudah berada di sebelah kanan. Oke. Yang ketiga, paragraf yang ketiga, kita blok juga, pilih. Nah, gitu. Kita pilih alat. Lalu kita pilih yang berada di tengah atau center. Nah, sudah di tengah kan? Tuh.
Lalu yang bawah ini, yang terakhir, paragraf yang terakhir adalah saya ingin berada di rata kiri dan kanan, ya. Kita pilih dan kita blok paragrafnya. Lalu kita pilih alat. Setelah itu kita pilih rata kiri kanan yang ini, justify. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat perbedaannya rata kiri, kanan, tengah, rata kiri dan kanan, ya. Oke. Sudah kan? Nah, kalau sudah, kita rapikan yang judulnya biar juga berada di tengah. Kita sama seperti tadi, kita tekan terus blok kalimat ini, terus kita pilih yang perataan tengah. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk tata cara formatting teks menggunakan WPS Office. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save ya. Caranya adalah kita pilih menu alat, lalu berkas, lalu kita pilih menu simpan sebagai, lalu kita pilih, jangan lupa kita pilih ininya ya, ke lokasi. Oke, misalkan di telepon boleh. Nah, kita pilih nama, misalkan format teks Yasin. Kita pilih extensionnya doc ya. Lalu simpan. Untuk melihat hasilnya, ketika dokumennya udah disimpan, ada tuh. Sudah ada format teks Yasin. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan untuk formatting teks dari saya dengan menggunakan WPS Office bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.